wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Edi Busono SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Beji, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru hebat dari SD Negeri 1 Beji. Perkenalkan, saya Erlinawati SPD dari SD Negeri 1 Beji, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelumnya, ini ada pertanyaan pemantik ya, Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pripun Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Kemudian kalau tiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, Gi? Nah, dari 3 pertanyaan ini nanti kita akan ulas ya. Nah, di sini ada sebuah perubahan paradigma, yaitu dengan kegiatan kepalan tangan. Nah, kebetulan di sini Bapak Ibu sudah duduk berdua. Nah, saya ingin coba Bapak Ibu angkat tangannya. Nah, di kepalan tangan Ibu itu anggap ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, sangat berharga. Kemudian teman sebelahnya coba membujuk, merayu, atau boleh juga menghardik, bahkan mengancamnya ya, supaya membukanya. Ya, boleh pakai peso dengan segala macam. Coba di sini. Coba Mbak Nila, Mbak Resti, coba supaya membuka. Nah, di sini ada di sini yang mau membuka kepalan tangannya setelah dibujuk atau dirayu? Bisa saja. Oh, kebetulan ini Pak Sofan. Kenapa Pak Sofan mau membuka? Diancam. Oh, diancam ya. Jadi di sini dari membuka kepalan tangan itu ada yang terjadi itu 2 hal. Satu, mau membukanya, yang satu tidak mau membukanya. Nah, dari sini kita tahu kadang mesti ada motivasi kenapa orang tersebut, atau alasan kenapa mau membuka, atau ada yang masih tetap aku mau ditutup saja lah. Nah, kenapa? Selanjutnya, nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan diri, tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi siswa itu sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi sebagai seorang guru kita tidak bisa menyamaratakan. Ya, seorang siswa itu kebutuhan dasarnya berbeda-beda. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran itu adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi mengajak kita sebagai guru itu supaya murid itu mencapai pembelajaran dengan setinggi-tingginya, sesuai dengan kodratnya. Kodratnya itu ada 2, Bapak Ibu. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sesuai dengan budaya lokalnya. Kodrat zaman sesuai dengan zaman saat ini. Dimana kalau di pembelajaran Ki Hajar Dewantoro itu yang terkenal yaitu pendidikan yang menghamba kepada siswa, yang sedang digembor-gemborkan, gencar-gencarkan saat ini, pembelajaran dengan merdeka belajar. Oke. Nah, tujuannya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar diminta untuk memahami ajaran agamanya dan berperilaku sesuai dengan yang diajarkan oleh agamanya. Oke. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Di sini anak itu memiliki tanggung jawab dalam
proses pembelajaran dan hasil pembelajarannya. Selanjutnya, bernalar kritis. Apalagi sekarang informasi semakin canggih, mudah didapatkan. Bernalar kritis di sini itu yang dimaksud adalah informasi. Jadi kita itu dalam memperoleh informasi harus disaring sesuai atau tidak sesuai dengan kebenarannya. Selanjutnya adalah kreatif. Pembelajar kreatif yaitu pembelajar yang dapat menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat, bermakna maupun berdampak. Selanjutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong adalah di sini siswa atau pelajar itu mampu bekerja sama dengan temannya. Misalnya kalau di kelas diskusi kelompok ya, tapi secara sukarela, tanpa paksaan. Nah, itu yang harus ditumbuhkan, gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global yaitu walaupun sebagai pelajar kita harus menjunjung tinggi budaya lokal, tapi tetap terbuka terhadap budaya lainnya. Jadi kita ibaratnya harus tetap sesuai dengan budaya kita mempelajari, tapi tetap terbuka, tidak antipati terhadap budaya yang lain. Nah ini Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu artinya adalah kesalahan pemahaman. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita itu seolah-olah yakin kita itu bisa mengontrol murid dengan cara apa? Kamu mengerjakan PR ya, mesti kan di kelas ada anak yang rajin mengerjakan PR. Nah, murid tersebut rajin itu belum tentu karena kemauan dari dirinya, itu karena dikontrol oleh guru. Kenapa? Karena murid tersebut mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalnya rayuan, bujukan, ayo kamu belajar yang rajin ya supaya naik kelas, kamu belajar yang rajin ya supaya nanti membanggakan. Itu adalah rayuan-rayuan. Ketika rayuan itu sudah tidak ada, maka motivasi belajarnya sudah tidak ada. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita ya, terutama saya kadang gini, kamu belajar yang rajin ya, kan kasihan sama orang tua kamu sudah menyekolahkan kamu mahal-mahal. Jadi kan membuat anak tersebut merasa bersalah. Oh iya ya, aku harus belajar, kasihan orang tuaku. Itu juga termasuk hal yang ilusi ya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita selaku guru lebih dewasa dari siswa itu, oh kita berhak memaksa anak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama, kita percaya kebutuhan kita sama. Sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Dari satu kelas, dari 17 siswa, tidak mungkin sama semua kebutuhannya. Kemudian semua orang melihat yang sama. Kita harus mengubah bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita harus mengubah bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilaku itu jelek atau baik, mereka mesti punya tujuan dan punya motivasi atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, itu tidak bisa. Yang betul itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti apa? Saat tadi kepala tangan, Anda mau membuka karena Anda ingin membukanya. Kalau Anda ingin tetap menutup, karena Anda ingin tetap menutupnya. Gak bisa karena dipaksa atau segala macam. Mesti itu tergantung kontrol diri sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan, gagal ya. Kemudian kita harus itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplina mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin dilakukan itu bukan karena takut hukuman, ancaman, penghargaan, tapi karena keyakinan yang ada pada diri sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita ciptakan anak-anak
ia memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang lebih baik lagi. Jadi yang harus kita tanamkan itu sebenarnya motivasi intrinsik, motivasi yang ada pada diri anak. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi disiplin positif ini kita mengajarkan kedisiplinan itu dengan cara menyadarkan anak. Lebih bahasa itunya menyadarkan. Jadi anaknya itu sadar sendiri tanpa adanya ancaman, hardikat atau penghargaan dari kita. Nah, sebenarnya kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Contohnya kalau di kelas tiba-tiba ada anak yang lesu pagi-pagi, bisa jadi kita nggak bisa menyamaratakan langsung aja seperti itu. Bisa jadi mungkin anak tersebut belum sarapan atau sakit perut. Jadi kebutuhan dasarnya itu berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa yang diterima. Nah ini, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Mesti di kelas kan kadang suka berdiskusi kelompok. Nah ada anak yang, kenapa kamu diem aja? Aku pendapatnya tidak diterima sama kelompoknya, seperti itu. Jadi ada anak yang ingin kebutuhannya itu ingin diterima, ya. Walaupun mungkin pendapatnya karena kurang bagus jadi kurang diterima, jadi tetap ada yang ingin diterima kebutuhan dasarnya. Selanjutnya adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk diakui, didengar, berprestasi, keinginan untuk dianggap. Nah ini mesti di kelas ada yang dominan. Kalau presentasi maunya maju, ya. Kalau kelompokan maunya pendapatnya yang diterima. Itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, ya, sebagai seorang penguasa. Selanjutnya adalah kebebasan. Di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Ada juga anak yang tidak suka diatur. Kalau diatur malah istilahnya malah marah, ya. Tapi tetap harus diarahkan, mungkin dengan bahasa yang lebih halus. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan, ya. Contohnya anak di kelas selalu bermain. Mereka itu hanya ingin terpenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Ya, sekarang yang lagi marak itu bermain apa? Lato-lato gitu Bapak Ibu. Kalau di kelas misalnya gurunya ke kamar mandi sebentar langsung kelasnya rame. Mereka itu hanya ingin melakukan kesenangan. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Diana Gosset dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum, ya. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar. Selanjutnya murid itu yang kedua adalah mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Di mana murid melakukan disiplin itu karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi. Selain imbalan mungkin gak mesti berupa hadiah nih, bisa aja, oh ya kamu pintar, kamu hebat. Jadi dia itu, iya dia punya suka dipuji, disanjung seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini, disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi murid melakukan sesuatu itu bukan karena adanya ancaman, hukuman, penghargaan, tapi karena sudah tertanam nilai-nilai kebajikan yang diyakininya sendiri. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada 2 nih, hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, membuat tidak nyaman. Kemudian murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, jadi anak melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Anak mengerjakan PR supaya tidak dihukum. Anak datang tepat waktu supaya tidak dihukum, ya. Kemudian kalau punya kesalahan mesti diupatin, jangan sampai gurunya tahu. Karena dia takut akan memperoleh hukuman.
Nah, penghargaan juga termasuk yang tidak efektif karena merusak hubungan. Sifat iri di sini maksudnya apa? Misalnya ada anak yang pintar, nanti pasti kan gurunya memuji-muji. Mungkin di anak-anak lain yang tidak bisa, dia itu dalam hatinya itu iri. Loh, kok anaknya itu aja sih gitu. Bukannya dia termotivasi, mungkin bisa sebaliknya. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi anak itu kalau nggak dikasih hadiah, nggak mau berkreativitas, nggak mau berkreasi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking gift. Kalau di pembelajaran Kurtilas itu semua anak itu adalah istimewa di pembelajaran sekarang. Karena apa? Karena mesti memiliki potensinya masing-masing. Mungkin di pembelajaran akademik matematikanya rendah, di pelajaran olahraganya tinggi, seperti itu. Jadi tidak pukul rata dengan itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi merampas hak ya. Jadi harga dirinya itu kalau dia itu seolah-olah menyerahkan harga dirinya, kalau tidak ada hadiahnya dia itu tidak termotivasi. Nah, berikutnya adalah kalau konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada dua juga, dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Jadi penguatannya itu hanya bersifat sementara. Ya, misalnya kamu mengerjakan PR, ternyata tidak mengerjakan PR besoknya. Kemarin guru sudah bilang ya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu mengerjakan PR di luar. Itu adalah sebuah konsekuensi. Tapi penguatannya hanya jangka pendek dan perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon. Jadi sesuai dengan stimulus respon itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh guru. Murid itu hanya menghormati peraturan, mengikuti alurnya saja. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Karena dia sudah langsung diberikan konsekuensi. Dia nggak tahu, oh aku salahnya di mana ya. Kemudian kalau restitusi, bedanya dengan restitusi di sini itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia itu tahu perilakunya yang salah itu dari yang mana. Kemudian fokus pada pemecahan masalah pada jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi yang bisa mengubah diri saya ya diri saya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Sebelumnya restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ciri-cirinya yang pertama bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi di sini ada tawar menawar antara guru dan murid, ibaratnya kayak negosiasi. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi melakukan sesuatu itu atas dasar kebutuhan apa yang ingin dicapai. Kemudian fokus pada karakternya, bukan tindakan. Nah, ini perbedaannya ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya, murid sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru itu langsung menghukum murid. Misalnya, kamu berdiri di depan kelas. Akibatnya gurunya marah, muridnya menjadi takut ya. Kemudian kalau konsekuensi, guru itu memberikan konsekuensi kepada murid untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Karena kamu tidak mengerjakan PR tadi, kamu kerjakan pada saat jam istirahat. Guru tegas, murid menghormati, tapi hanya sebatas menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi di sini, guru itu mengajak diskusi dengan menanyakan keyakinan kelas untuk membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, murid menghormati dirinya. Nah, ini coba Bapak Ibu, coba tebak di antara ini yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sholat. Apa Bapak Ibu? Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Selanjutnya murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nanti kita lihat di jawabannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi.
Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK termasuk apa? Oh iya, di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Kita lihat jawabannya, oke Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama itu hukuman, yang kedua juga hukuman, yang ketiga hukuman. Nah, yang keempat dan kelima itu konsekuensi. Nah, yang terakhir ini tadi ada yang jawab hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Jadi sudah dibicarakan terlebih dahulu. Jadi kalau hukuman itu sikapnya langsung, ya, tiba-tiba. Nah ini 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Tanpa disadari sebenarnya kita itu punya 5 posisi, gitu Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai penghukum. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dengan kata-kata, ya. Yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru suaranya lebih lembut. Kamu gimana sih? Kamu apa nggak kasihan sama bapak ibu guru dan capek? Nah itu termasuk membuat rasa bersalah. Ya, jadi nanti anaknya oh iya aku nggak gitu lagi lah, kasihan bapak ibu gurunya aku gitu. Kemudian teman. Nah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi melalui ajakan. Yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Ya. Di sini guru mengawasi muridnya. Selanjutnya adalah yang kelima, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tadi seperti yang tadi kan ada hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau sudah menjalankan restitusi berarti posisi gurunya itu sudah sebagai posisi manajer. Nah ini coba Bapak Ibu guru lagi. Ada 5 posisi kontrol yang tadi. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Berarti itu sebagai apa? Penghukum. Betul tidak? Ya betul. Jawabannya penghukum. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu capek. Membuat rasa. Apa bahas sih? Membuat rasa bersalah. Ya. Iya, membuat rasa bersalah. Jadi biar anaknya itu yang merasakan seolah-olah dia yang membuat bersalah. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ibu kan udah pernah bantu. Sebagai apa Pak? Sebagai ya teman. Selanjutnya apa peraturannya? Berarti sebagai nama Pak? Memantau. Sebagai apa Bundila? Memantau. Sebagai, ada yang jawab manajer, ada yang pemantau. Jawabannya adalah pemantau, ya. Nah yang terakhir, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya betul, sebagai manajer. Jadi menanyakan keyakinan. Nah ini keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus ada lagi peraturan, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, betul, yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik. Ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, kalau kita biasanya kalau peraturan itu lebih seringnya dilanggar dibanding dengan diyakini. Ya, kita menggunakan helm karena takut ketilang oleh Pak Polisi, bukan karena yakin bahwa helm itu untuk menjaga keamanan diri. Kita menggunakan masker karena kalau mau masuk ke mall harus menggunakan masker. Karena kalau ingin ke tempat umum harus menggunakan masker, bukan untuk melindungi diri. Jadi kalau peraturan itu bersifatnya itu dari luar, tapi kalau keyakinan itu dari diri kita sendiri. Nah ini pembuatan keyakinan kelas.
Yang pertama itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya secara umum terlebih dahulu, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau buat keyakinan kelas itu nanti di kelasnya masing-masing, kita itu nggak boleh pakai kata dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya pernyataannya negatif. Langsung diganti saja dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak diingat dan diyakini. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi siswanya membuat, nanti gurunya itu juga bersama-sama berdiskusi memilih mana yang akan kita yakini di kelas ini. Nah, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas di kelas 5A. Yang pertama itu siswa bersama dengan guru berdiskusi tentang keyakinan kelas. Jadi diskusi dulu, anak-anak hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti kamu tuliskan apa yang ingin diciptakan di kelas ini, kelas impian apa yang ingin kamu wujudkan. Kemudian nanti siswa menuliskan keyakinan kelas. Jadi siswa itu menuliskan, contoh piket, melaksanakan piket sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya, ya, karena kalimatnya harus kalimat yang positif. Kemudian siswa itu nanti menempelkan hasil keyakinan kelasnya. Nah, setelah ditempelkan, nanti guru dan siswa menarik kesimpulan mengenai keyakinan kelas. Jadi kan semua menulis, nanti dipilah-pilah mana yang sesuai dengan kondisi kelas dan yang akan kita yakini. Nanti terakhir itu guru dan siswa menandatangani hasil keyakinan kelas sebagai bukti kesepakatan. Jadi sudah sepakat ini yang akan kita yakini di kelas ini. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas 5A. Yang pertama, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan piket bersama-sama, saling menghargai dan saling menghormati, jujur saat mengerjakan ulangan. Jadi keyakinan kelas tidak perlu banyak, tapi itu betul-betul diyakini dan dilaksanakan. Walaupun pada saat pelaksananya tidak langsung berubah 100%, tapi kita harus bertahap Bapak Ibu sedikit demi sedikit. Nah, kalau tadi kalau pemecahan masalah selain hukuman, konsekuensi yang terakhir adalah restitusi. Di sini kondisi kita, posisi kontrol kita itu sebagai manajer, itu posisi kontrol untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, ini kebetulan ini juga ada di modul PMM Bapak Ibu, disiplin positif kalau tidak salah. Nah, ini tujuan dasar dari segitiga restitusi itu menurut Diana Gosen yaitu mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Loh, bagaimana kok orang yang gagal bisa sukses? Nah, ini menggunakan ada tiga tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Jadi kita itu kalau ada anak yang salah jangan langsung dimarah-marahin, langsung dihardik segala macam ya. Jadi kita menstabilkan identitas dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Misalnya anaknya terlambat, kamu kenapa terlambat? Nah, Bapak Ibu guru juga pernah terlambat seperti itu ya. Jadi menstabilkan identitas. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua itu dengan validasi tindakan atau kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setiap anak, setiap orang melakukan sesuatu itu mesti memiliki sebuah alasan. Biasanya alasannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang tahap terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan dirinya itu ditanya sesuai atau tidak dengan keyakinan kamu. Contohnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, supaya lebih jelasnya, ini ada contoh video mengenai contoh segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu. Loh Mas Gilby, kenapa buang sampahnya sembarangan? Yang ini kalau buang sampah itu dimasukin sampai kemana? Ya.
tahu kenapa Gilby Bu Guru panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya buang sampah sembarangan. Tadi Gilby buang sampah di mana? Di buang sampah tapi tidak masuk. Nah, kalau tidak masuk itu berarti sudah membuang sampah pada tempatnya belum? Tidak, Bu, saya buang sampah sembarangan. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Bu Lina juga pernah melakukan kesalahan, tapi di sini Bu Lina tidak mau menyalahkan Gilby. Mari kita bersama-sama melakukan restitusi untuk mencari solusi supaya Gilby tidak membuang sampah sembarangan lagi. Pasti Gilby punya alasan kenapa tadi Gilby membuang sampah sembarangan. Jadi saya ingin membuang sampah ke tong sampah, tapi terjatuh ke bawah. Nah, apakah yang dilakukan Gilby itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, saya melanggar keyakinan. Gilby masih ingat apa keyakinan kelas kita? Bu, melaksanakan tugas kelas, membuang sampah pada tempatnya. Nah, bagus ya, Gilby masih ingat dengan keyakinan di kelas kita. Nah, supaya Gilby dapat membuang sampah pada tempatnya, apa langkah-langkah yang akan Gilby lakukan? Saya akan membuang sampah pada tempatnya dan memastikan sampah betul-betul masuk ke tempatnya. Bagus ya. Mulai kapan itu akan dilaksanakan? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini ya. Nah, baik ya. Gilby sudah berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Bu Guru doakan semoga Gilby menjadi anak yang patuh akan peraturan ya. Terima kasih, Bu. Sesuai yang sudah Bu Guru ajarkan. Waalaikumsalam. Jam berapa ini Mbak Danis? 30. Nah, sekolah ini maksudnya jam berapa? 15. Maaf, Bu. Aku melanggar. Ya, lain kali jangan diulangi lagi ya. Ya, Mbak Danis silakan duduk. Aku biasanya terlambat. So, kenapa Danis Bu Guru panggil ke sini? Tahu, Bu, tadi pagi saya datang terlambat ke sekolah. Danis tadi berangkat pukul berapa ya? 7.30. Sekolah kita masuknya pukul berapa? 7.15. Nah, kalau Danis dari rumah jam 7.30 sampai sekolah jam 7.30, apakah Danis sudah datang tepat waktu? Tidak, saya terlambat. Di sini tidak mau menyalahkan Danis, menyalahkan siapapun ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Bu Lina juga pernah datang terlambat ke sekolah. Jadi, Guru memanggil Danis ke sini, kita bersama-sama mencari solusi supaya Danis tidak terlambat ke sekolah lagi. Bu Guru ingin tahu kenapa Danis itu terlambat ke sekolah. Tapi Danis punya alasan kan? Bermain HP sampai malam ya. Nah, terus apakah datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, saya melanggar keyakinan kelas kita. Danis masih ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Masih datang ke kelas tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas. Nah, Danis masih ingat ya dengan itu kesepakatan yang telah kita buat, yaitu menjadi keyakinan kelas kita. Nah, sekarang supaya Danis tidak terlambat lagi ke sekolah, apa langkah-langkah yang akan Danis lakukan? Tidak tidur terlalu malam dan tidak bermain HP. Nah, betul. Mulai kapan itu akan dilaksanakan? Malam ini. Malam ini. Dan semoga bagus ya. Mbak Danis sudah berusaha untuk jauh lebih baik lagi. Doakan semoga besok Danis tidak terlambat lagi dan menjadi anak yang selalu taat pada peraturan ya. Terima kasih. Ya, boleh pulang. Salah satu contoh segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi ada berapa tahapan tadi? 3. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah penutup di Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.